maritim dan agrikultur Indonesia merupakan dua strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas serta tanah yang sangat subur untuk kegiatan pertanian. Materi yang kedua yaitu penguatan ekonomi maritim. Upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan laut, pesisir, dan sumber daya kelautan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan negara. Yang ketiga A, potensi ekonomi maritim di Indonesia. Berbagai sumber daya dan kegiatan ekonomi yang berasal dari wilayah laut dan pesisir dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, apel buah tanian. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara Asia. Kondisi ekonomi maritim adalah ekonomi yang memanfaatkan laut, pesisir, sumber daya kelautan, tentang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas dan jalur perdagangan strategis tentang meningkatkan meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha khususnya para nelayan dibandingkan masyarakat kelautan yang berskala kecil. Ekonomi maritim membantu membuka lapangan kerja untuk masyarakat pesisir seperti nelayan, pelaku usaha perikanan, dan pariwisata laut. Ayo aplaus. Tidak terhadap pelestarian lingkungan dan sumber daya yang kelautan. Lingkungan dan sumber daya dapat terpelihara melalui beberapa cara. Salah satu contohnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kelautan kedaulatan bangsa. Laut sebagai pemersatu dan penegak kedaulatan melalui 1. Jalur perdagangan dan komunikasi. 2. Sumber daya alam. 4. Batas wilayah negara. 4. Timbul identitas bangsa. Ada 3 poin. Poin pertama sektor perikanan. Sektor perikanan adalah salah satu sektor ekonomi yang berkaitan dengan penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan serta produk ikan lainnya. Lanjut, poin kedua, C. Sektor pariwisata bahari. Salah satu jenis pariwisata yang berfokus pada kegiatan wisata di daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau. Lanjut, poin ketiga. Strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia adalah meningkatkan investasi di sektor maritim seperti pembangunan instruktur pelabuhan dan galangan kapal, meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan dan galangan kapal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di maritim melalui pendidikan dan pelatihan. Penguatan agrikultur di Indonesia. Penguatan agrikultur di Indonesia merupakan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara
kecil. Skala usaha pertanian relatif kecil adalah pengolahan lahan pertanian terbatas, umumnya kurang dari 2 hektar loh guys. Biasanya berbasis keluarga dengan teknologi dan modal terbatas serta tenaga kerja dominan keluarga sendiri. Cara mengatasi skala usaha pertanian relatif kecil adalah mendistribusikan pupuk secara merata serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas berkelanjutan. Setelah itu, 2. Modal terbatas. Apa sih modal terbatas? Modal terbatas adalah minimnya uang, alat, dan pupuk dan akses permodalan bagi petani. Kondisi ini menyebabkan sulitnya modernisasi dan ketergantungan pada metode tradisional, sehingga produktivitas hasil pertanian tidak maksimal. Cara mengatasi modal terbatas dengan memanfaatkan kredit usaha rakyat ataupun dan modal bergulir. Saya akan mempresentasikan 3 poin. Poin yang pertama yaitu penggunaan teknologi masih sederhana. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. Menggunakan telepon manual, komputer masih besar dan lambat, internet belum ada atau masih terbatas. Keempat adalah sangat dipengaruhinya musim. Cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Aktivitas dan kebiasaan perubahan tergantung musim, panas, hujan, dingin, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Bisnis atau usaha dijalankan oleh anggota keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Dalam masalah ini, petani bisa menjadi contohnya. Kredit, petani kesulitan mendapatkan kredit untuk modal. Teknologi, karena tidak adanya modal, petani tidak bisa membeli alat modern dan produktivitas menjadi menurun. Pasar rendah, pemasaran yang masih tradisional, yang akhirnya akan kalah dengan produk-produk di online. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar. Biasanya ini dikuasai oleh tengkulak atau pedagang-pedagang besar yang akhirnya akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian. Di sini maksudnya adalah lahan pertanian menjadi lahan konvensi seperti perumahan, industri, dan lain-lain. Sekarang kalian udah jarang banget kan melihat sawah, ya kan? Iya. Iya, itu karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian. Covid. Kedua, kurangnya penyediaan medium untuk bagi petani disebabkan oleh terbatasnya produksi, distribusi, biaya tinggi, serta tempat lokasi produksi yang terpusat. Bagi pengembangan agrikultur di Indonesia, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia, antara lain A. Eco-farming. Strategi eco-farming adalah merupakan peningkatan budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan diintegrasi dalam kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Sekian dari saya. Aplaus. Distribusi pupuk secara merata. Distribusi pupuk secara merata. Strategi pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia. Tujuannya memastikan petani mendapatkan pasokan pupuk sesuai dengan kebutuhannya dan tepat waktu, terutama pada musim hujan. C. Perbaikan irigasi.
tujuan dan manfaatnya meningkatkan fungsi jaringan, irigasi, mengatasi distribusi air yang tidak merata, serta mencegah gagal panen. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buat kelompok 3. Anggota kelompok 3 dengan menguji penguatan ekonomi maritim agrikultur di Indonesia.